Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segenap pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, segala puja dan puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang Maha Pemberi, yang menghidupkan dan mematikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah ini perdana saya atas nama Fran Kumar diberi amanah oleh Santren Yayasan Bariklana untuk live membacakan kitab Muraqil Ubudiyah. Talenta bukan, harapan dan doa saya semoga dan mudah-mudahan kita semua, terutama saya pribadi, mendapatkan manfaat dan barakah ilmu daripada para masyayikh, terkhusus pengarang kitab Muraqil Ubudiyah, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani, dan juga Al-Imam Al-Ghazali, karena kitab Muraqil Ubudiyah ini adalah merupakan syarah dari kitab Bidayatul Hidayah. Baik, mari kita mulai pembacaan kitab Muraqil Ubudiyah ini dengan bacaan Suratul Fatihah. Semoga kita semua, terutama saya pribadi, sama-sama mendapatkan manfaat dan barakah daripada kitab Muraqil Ubudiyah ini. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jalla wa ala. Alhamdulillah, pujian bagi Allah jalla wa ala, Allah yang maha agung dan maha tinggi, yang mana keagungan dan ketinggian serta kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya tidak ada kaitan atau sangkut paut dengan kebaikan dan kejelekan makhluknya. Artinya, sebanyak apapun amal-amal kebaikan yang kita kerjakan, bahkan semua umat manusia yang mengerjakan amal-amal kebaikan, sebanyak apapun mereka melaksanakan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan pada Allah, maka hal ini tidak akan menambah akan keagungan dan kebesaran serta ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan selama ini juga sedikit pun tidak akan mengurangi akan keagungan dan ketinggian serta kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ahmaduhu li jamil ayadi wal alai. Saya memuji kepada Allah, kata musannif, yakni Al-Imam Nawawi Al-Bantani, karena semua, atas semua pemberian-pemberian dan kenikmatan-kenikmatan. Wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Dan juga kata Imam Musannif, saya bersyukur pada Allah
sebagaimana syukurnya orang yang telah dijaga ataupun diselamatkan dari musibah. Karena syukurnya orang yang terselamatkan dari musibah dan bencana, ini adalah syukurnya orang yang sangat penting sekali untuk bersyukur. Beda halnya dengan kenikmatan-kenikmatan, pemberian-pemberian yang telah kita terima. Kalau kenikmatan-kenikmatan ini kita syukuri, itu sudah biasa orang bersyukur. Tapi syukurnya orang yang terselamatkan dari bencana-bencana, katakanlah sebagaimana kemarin musim corona kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana itu. Sedangkan orang yang lain itu banyak yang terkena, banyak yang terdampak. Bahkan kalau kita ingat musim corona ini, mendengar namanya saja kita ini sudah takut. Tapi diselamatkan oleh Allah. Yang sangat penting sekali. Bersyukur dari selamatkan dari bencana. Wa astaghfiruhu li wa li walidayya. Dan saya beristighfar untukku dan juga untuk kedua orang tuaku. Ini sangat penting sekali, istighfar untuk kedua orang tua. Sebab orang tua kita nantinya, kalau seandainya kita ini banyak beristighfar, ampun kepada Allah, maka insya Allah kedua orang tua kita ini derajatnya itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di alam akhirat. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, "Inna Allah azza wa jalla la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi salih fil jannah." Fa yaqulu, "Ya Rabb, anna li hadhihi?" Fa yaqulu, "Bistighfari waladika iyyaka." Sesungguhnya Allah, kata Rasulullah azza wa jalla, yang maha mulia dan maha agung, itu la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi salih. Kalau Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hambanya yang saleh di surga, fa yaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, anna li hadhihi?" Ini dari mana? Derajat yang mulia ini dari mana ya Allah? Fa yaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Bistighfari waladika iyyaka," dengan sebab istighfar anakmu kepadamu. Insya Allah kalau kita sering mohonkan ampun untuk kedua orang tua kita, maka insya Allah anak kita pun akan mohonkan ampun untuk kita. Dan juga waliman lahu haqqun alayya, mohon ampun dari orang yang punya hak kepada aku, kata bin qaulan fi'lan, dari setiap dosa, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Wa atubu ilaihi, selanjutnya kata musannif Al-Imam Nawawi, dan saya bertobat kepada Allah min kulli ma'siyatin, dari setiap kemaksiatan, dari setiap kedurhakaan kepada Allah, taubata abdin la yamliku li nafsihi hudan, sebagaimana taubatnya seorang hamba yang mana dirinya tidak bisa untuk mendapatkan petunjuk, wala yastati'u ay yadfa anha dhalalan, dan juga sebagaimana taubatnya hamba yang tidak ada kemampuan, tak mampu untuk menolak kesesatan dari dirinya sendiri. Jadi Al-Imam An-Nawawi di sini seakan-akan itu menganggap dirinya adalah orang yang sama dengan orang yang sama sekali tidak punya petunjuk dari dirinya dan juga tidak mampu untuk menolak kesesatan. Ini adalah pengakuan seorang yang sangat luar biasa sekali. Seorang imam besar, seorang guru besar, bahkan Imam Nawawi ini dikatakan sebagai bapaknya kitab kuning kalau di Indonesia. Tapi beliau itu dalam pengakuannya itu taubatnya seakan kata beliau sebagaimana taubatnya orang yang tidak punya hidayah dari dirinya sendiri dan juga tidak mampu untuk menolak kesesatan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi, kata beliau, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah wahdahu, dengan maha satunya Allah, la syarikalahu, di mana Allah itu la syarikalahu wala mumatsila.
Allah itu tidak ada sekutu baginya dan juga tidak ada persamaan baginya. Dia bersyahadat kepada Allah yang Maha Esa, di mana Allah ini tidak ada persekutuan bagi Allah dan juga tidak ada persamaan. Artinya Allah ini hanyalah Maha Esa, Maha Satu. Tidak ada Allah dua, tidak ada Allah tiga. Karena mustahil kalau Allah itu sampai lebih daripada satu. Sebab kalau sama Allah itu lebih daripada satu, maka akan terjadi kehancuran bagi dunia dan seisinya ini. Wala mumatsila, dan Allah itu tidak ada persamaan. Allah, semua makhluk Allah, artinya selain Allah, baik itu yang di langit ataupun yang di bumi, semuanya itu tidak satu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ini insya Allah akan dilihat oleh hamba-hambanya, oleh umat manusia kelak di alam surganya. Dan itulah merupakan kenikmatan yang paling nikmat kelak di alam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyuhu wa rasuluhu. Kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabiyuhu wa rasuluhu, merupakan nabi dan utusan Allah. Dzul maqamil a'la, yang punya makam ataupun derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada baginda Rasulullah dan keselamatan atas Sayyidina Muhammadin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi tassallahu bihi fadailan, yang mana Allah telah menghususkan kepada Rasulullah fadailan dengan beberapa keutamaan-keutamaan. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain itu sudah begitu keutamaan-keutamaannya. Bagaimana derajat Nabi Adam alaihissalam, bagaimana derajat Nabi Hud, Nabi Saleh, sampai ke Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Sulaiman, sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Namun beri dan bahagia menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang umat Rasulullah ini ada ikhtasah, ada kekhususan, ada keistimewaan-keistimewaan tersendiri bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi alladzina amanu billahi wa rasulihi, dan juga salawat dan salam kita haturkan kepada keluarga Nabi, ini orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wasadaku bima qala, dan juga telah membenarkan apa yang telah dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Dan juga salawat dan salamu ashabihi kepada para sahabat Nabi, alladzina fazu bil iqtida'i bil jihadi wa ghairihi, yang mana mereka para sahabat Nabi ini adalah orang-orang yang telah mendapatkan keberuntungan dengan sebab mengikuti langsung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu berjihad bersama Rasulullah dan selainnya. Itulah keuntungan dan kemuliaan serta keagungan bagi para sahabat-sahabat Nabi, karena mereka langsung bersama Rasulullah berjuang, berjihad, menyebarkan Islam. Nah, sekarang baginda Rasulullah sudah tiada, bukan tidak ada jihad lagi, bukan tidak ada perjuangan lagi, tapi tetap perjuangan mensiarkan Islam itu masih berlanjut terus dan berlanjut sampai nanti pada hari kiamat. Fanalu darajatal ula, maka dikenakan itu para sahabat-sahabat Nabi, mereka mendapatkan derajat yang tinggi. Segenap pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amma ba'du, adapun setelah itu semua, fahadza syarahun ala bidayatil hidayah. Kitab Muraqil Ubudiyah ini adalah merupakan syarah daripada kitab Bidayatul Hidayah. Samaituhu, yang saya beri nama, kata Musannif Al-Imam Nawawi, Muraqil Ubudiyah, yakni dengan nama Muraqil Ubudiyah. Kiranya insyaallah
Live streaming ini akan terus berlanjut setiap Selasa sore dan Jumat malam insyaallah. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.